Faslun fi mubtilatis sholati, yaitu menerangkan perkara yang membatalkan sholat. Apa wae sing batalke sholat? Yang membatalkan sholat, tabtulus sholatu bi arba'a asyrota. Yang membatalkan sholat yaitu ada 14 khoslatan, apa nih perkara nih? Ono 14 yang batalke sholat. Yang pertama bil hadafi, berhadas. Berhadas contohnya seperti kencing, buang air besar, ya toh. Kamu bareng ngising, ber-BAB belum wudu, langsung sholat, tidak boleh. Berarti itu termasuk perkara yang membatalkan, tidak boleh. Yang kedua, wabuku'in najasati, dan terkena najis. Illam tulko, jika tidak dihilangkan seketika. Nah, terkena najis, contoh misalnya, kamu terkena najis, duduk gini, ternyata di sini ada tai cecek, ya kan? Terus kamu sholat, tidak sah, membatalkan sholatnya. Maka harus illam tulko, segera dihilangkan. Jika tidak dihilangkan, jika tidak segera dihilangkan, maka akan membuat sholatnya itu batal atau tidak sah. Mana tadi? Min ghairi hamlin, tanpa dipegang atau diangkat. Nah, caranya ngilangnya tidak boleh dipegang. Kamu kena tai apa tadi misalnya di sini ada tai kucing toh. Kamu senderan gini ternyata bokongmu kena najis kan, kena tai kucing itu. Terus kamu sudah tahu kamu bokongnya kena tai kucing. Terus kamu tidak bersihkan. Ya, ketika kamu sholat ya otomatis sholatnya tidak sah, itu membatalkan sholat. Nah, membersihkannya pun min ghairi hamlin, tanpa dipegang atau diangkat pakai tangan. Kayak kucing mbok preteli ini tuh. Ya sama aja, sini kan jadi najis. Ya toh? Berarti caranya harus disucikan menggunakan air. Orang nggo tangan, atau kalau misalnya gini ya toh, tidak ada air misalnya, kamu berarti bisa pakai batu, bisa pakai benda-benda yang sekiranya bisa membersihkan. Tidak dengan langsung secara dengan tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, wan kisyafil aurati, dan terbuka auratnya. Illam tustar, jika tidak ditutup auratnya, halan seketika. Contoh misalnya, kamu mau sholat, tiba-tiba sarungmu melorot. Koler-koler kamu. Nah, terus baru tidak kamu benarkan sarungnya, yaitu batal ke sholat. Batal ke sholat. Maka harus segera dibenarkan. Seketika harus dibenarkan. Atau kamu misalnya sholat, batas aurat kan laki-laki dari mulai dengkul sampai dengan pusar. Ya kan, sedangkan kamu cuma pakai boxer. Boxer kan di atas lutut rata-rata kan. Wah, pas dia sholat, Allahu Akbar. Kamu dia takbiratul ihram melorot. Cuma pakai boxer tok sama baju. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, kalau orang yang nggak tahu hukum ada apa-apa. Aku tak meyakini auratku hanya kemaluan. Terus lanjut apa namanya? Sujud langsung sholat diteruskan. Yang batal sholatnya tidak sah. Harus kamu posisi dibenarkan dulu ya kan. Bukan niat membatalkan sholat, tapi niatnya membenarkan itu, kemudian takbiratul ihram lagi, diulangi lagi sholatnya. Paham? Tuh. Atau sebelum sholat tuh melorot ya wajib. Misalnya kamu saking semangatnya pengen jamaah saking semangatnya. Pakai sarung, lari, sarungnya copot. Keserimpet sarungnya copot. Cuma pakai koloran tok. Terus langsung Allahu Akbar. Suan daripada saya ketinggalan jamaah, lebih penting jamaahnya. Ya enggak sah, enggak boleh. Tetap harus dipakai dulu sarungnya. Paham ya? Tuh. Kemudian yang keempat, wanutki biharfaini, dan mengucap dua huruf. Mengucapkan dua huruf. Au harfin, atau bahkan satu huruf. Mengucapkan dua huruf, au harfin, atau bahkan satu huruf. Mufhin amdan, yang dapat dipahami
secara disengaja, yang dapat dipahami secara disengaja. Contoh misalnya, Allahu Akbar, sholat wis terus kamu aduh lapar. Kan wis ono maksudnya kuwi, ada dua kalimat toh, haduh dan lapar, batal. Kamu udah batal. Ya kan? Terus misalnya contoh lagi sholat. Ning ngarep ono wong dodol bakso, ada orang jualan bakso, ting bakso. Nah, kamu di dalam sholat ngucap bakso. Kan sudah ada maknanya itu. Batal, enggak boleh membatalkan sholat. Contoh, kecuali gini, kamu dehem, misalnya karena di sini serak, enggak apa-apa itu, karena itu tidak ada maknanya. Nah, enggak apa-apa. Atau angop, wah, ada suara ahnya toh, enggak apa-apa, boleh. Ya, tuh. Kemudian yang kelima, wabil mufaddiri amdan, mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi sing membatalke poso iki berarti ya batalke salat. Apa wae? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, misalnya itu kamu sengaja mangan. Nih salat tuh karo salat sambil ngesai kacang. Kamu salat sambil ngantongin kacang, sambil ngemil kacang. Ini enggak boleh. Ya. Disengaja lagi enggak boleh. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ke dalam kubul dan dubur, ke dalam kemauan belakang dan depan dan belakang. Terus piye kamu memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur, kemauan depan dan belakang. Yo, jangankan mau memasukkan, wong gerak saja 2 kali udah nggak boleh, batal. Muntah disengaja, suor, ya kan? Makan nasi goreng kebanyakan, kenyang banget, sholat langsung diutah-utahke, ya batal. Berjima atau hubungan suami istri ya enggak mungkin, ya enggak bisa. Ya, maksudnya kita bahas yang membatalkan puasa ini, maksudnya keluar air mani juga termasuk, haid atau nifas perempuan, gila dan murtad itu otomatis membatalkan sholat. Apa yang membatalkan puasa semua membatalkan sholat. Yang keenam, wal aklil katsiri nasiyan, makan yang banyak sekalipun lupa. Nah ini, dengarkan. Di dalam sholat kok makan yang banyak sekalipun itu lupa. Jangankan kita makan, misalnya kamu sholat, pas ada acara kan di kanan kiri ada makanan banyak, berkat banyak, snack apalah banyak. Allahu Akbar, ngelirik, nitil anggur, dikit, nitil jeruk, ya ndak boleh, udah batal otomatis, ya. Apalagi ini aja ini. Yang ketujuh, jangankan makan, kamu ngelakoni yang ketujuh aja itu udah batal. Wa thalatha harokatin, bergerak dengan 3 gerakan, mutawaliyatin berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Misalnya kamu sholat, benda ke rambut misalnya. Misalnya sholat toh, Allahu Akbar terus ini. Ya enggak boleh, itu udah 3 gerakan lebih, batal, enggak boleh. Bahkan kalau kita mau kukur pun, ya kita ada 2 cara kukur ya. Ada yang hanya 2 atau 1 kali usapan. 1, 2, dah. 1, 2. 3 berarti batal. Atau sebagian ulama ada yang berpendapat 1 gini. Ini dihitungnya 1. Karena ini dihitungnya tuh gini tuh 1. Gini, boleh. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Misalnya pipimu gatel. Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 2 jari. Ya, tidak boleh lebih dari 2 jari. Tuh. Bahkan bergerak 3 kali berturut-turut itu mutawaliyatin, walau syahwan, sekalipun itu lupa.
Sekalipun lupa tuh batal kamu. Ya kan? Lupa kalau sedang sholat, uangnya jatuh. Ya kan, uangnya jatuh setelah ternyata kantongnya bolong. Ya toh, jatuh, klotek. Kamu jalan diambil, disaineh. Ya enggak boleh. Kemudian wah iki amprih meneh iki nomor 8. Wal wasbatin melompat. Ono wong surat melompat. Mencolot melompat, mencolot. Al-fahishatin melompat yang luas. Berarti mencolotnya kayak mainan Sudamanda nih. Meloncatnya tuh kayak kamu loncat tinggi yang enggak boleh, itu udah batal. Ya, udah batal. Kemudian amprih meneh yang ke-9. Wadzarbatin dan memukul. Wal mufridatin. Wal mufridati. Mukul yang keras, keterlaluan. Yang keras mukul enggak boleh, itu batal salat. Juengkel mbek kuwancane ning ngampang kepel puok, ya enggak boleh. Batal salatnya. Wa ziyadati ruknin yang ke-10 menambah rukun. Yang dimaksudkan di sini adalah fi'liyin, rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li apa? Rukun fi'li itu adalah gerakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam sholat. Ya, takbiratul ihram, sujud, ruku, itu rukun fi'li. Gerakan atau perbuatan yang dilakukan di dalam sholat. Nah, itu nambah. Wah, biar lebih afdol. Saya rukuknya mau 2 kali, sujudnya 4 kali. Tidak boleh, batal. Nah, kalau ini amdan dengan sengaja. Kalau kamu misalnya sujud, tapi benar-benar dalam keadaan lupa, ternyata kamu sujudnya tuh 3 kali. Baru sujud kedua, berdiri lagi, Robbi firli lagi, sujud lagi, yang ketiga kalinya baru at-tahiyat akhir. Tidak apa-apa, karena itu benar-benar lupa. Yang dimaksudkan di sini adalah rukun fi'li, menambah rukun fi'li berupa perbuatan itu tadi, abdan dengan sengaja. Nah, itu enggak boleh. Yang ke-11, wattaqaddumi ala imamihi, mendahului imam. Sing makmum ki hati-hati kamu kalau sholat. Jangan sampai mendahului imam gerakanmu. Birukna ini dalam 2 rukun. Fi'liyaini berupa perbuatan dengan disengaja. Sengaja kamu nek sholat imame rung ruku, dia lekasan misalnya baca surat pendek yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Imame belum ruku, kamu wis disi Allahu Akbar, disengaja, ya kan? 2 kali itu batal ke sholat. Tidak, Bu. Kecuali misalnya kamu tidak sengaja, ya kan? Misalnya contoh pas sholat Jumat, speakernya, mic-nya mati. Kamu sholatnya ini jobo kan yang teras itu, misalnya. Nah, setelah sujud, kan kamu tidak melihat jamaah toh, karena posisinya sujud. Kok kamu lamat-lamat dengar seperti kata-kata, seperti kalimat takbir, Allahu Akbar. Kamu berdiri ternyata belum pada berdiri. Nah itu enggak apa-apa. Ya kan? Setelah itu imam berdiri. Tapi kalau disengaja batal. Paham ya? Itu adalah mendahului imam, tidak boleh. Wa taqaddamu ala imamihi, mendahului imam biruknaini dalam 2 rukun, 2 gerakan, ya kan? Fi'liyaini berupa perbuatan, karena itu termasuk rukun fi'li dengan disengaja. Kemudian yang ke-12, wattakhallufi, ngeri, terlambat. Bihima dengan 2 gerakan rukun fi'li. Bi ghairi udhrin, tanpa udzur itu tanpa alasan. Ya kan, sujudmu mbok suwek-suwekke,
Wih, nganti 5 menit batal ke tanpa udur. Kecuali misalnya kamu sedang ada orang mu'alaf sedang belajar sholat misalnya. Sujud sambil ngiling-ngiling karena dia mengucapkan kalimat-kalimat lafaz Arab agak susah, sambil belajar sambil ngiling-ngiling lindi. Satu pernah ngajari orang sholat sampai tak buatkan rekaman. Jadi aku ngerekam aku dewi sholat, terus suaranya tak serokke. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah itu udah lulus sekolah tuh, udah kerja itu, belum bisa sholat. Nah, tak buatkan rekaman. Lah kalau sholat itu ngadep HP kayak gini. Kalau sholat dia ngadep HP, dilihat kameranya sambil pakainya earphone. Tahu earphone? Ini apa namanya? Headset yang tidak pakai kabel itu. Di Bluetooth. Jadi dia sambil melihat saya di video itu, sambil mendengarkan suara saya, sambil diikuti. Pak, aku wis rada nganu, nek ngapal-ngapal ke angel. Yes, aku jaluk tolong, saya minta tolong direkamkan saja jenengan sholat. Nah, rekam dia sholatnya pakai rekaman itu. Ya, itu. Kemudian yang keempat 13, waniyati qat'is sholati, niat yang membatalkan sholat atau niat untuk sengaja membatalkan sholat. Alah sholat batalnya, nah, itu tidak boleh. Dah batal itu, dah batal. Batal porasi sah, ragu, tidak sah. Makanya sholat itu harus iktikadmu harus mantap. Yang ke-14 terakhir. Wa ta'liqa qat'iha bisyai'in. Mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu. Wa taraddudi fi qat'iha, dan ragu-ragu dalam memberhentikannya. Nah, itu berarti kamu ragu. Mau sudah tahiyat akhir, mau salam tuh kamu ragu. Aku tadi bener enggak do sholatnya, saya bener enggak ya tadi sholatnya ya? Kira-kira ada yang lupa enggak ya? Wah, sholatku enggak sah ini. Enggak bener nih sholatku. Ya itu udah batal sholatnya. Kalau kita kan kalau tahu ilmunya, berarti kalau ada yang ragu, ya kan dia udah salam saja, nanti tinggal sujud sahwi. Paham ya? Itu adalah yang membatalkan sholat di dalam kita melaksanakan sholat. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup mari kita membaca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Isya ada nih kalau udah Isya.